Tapi kalau kondisinya yang bersangkutan sudah meninggal, Pak Kiai, seperti apa untuk membuktikan kalau itu zina atau tidak? Ya kita nggak tahu kalau sudah meninggal. Tidak bisa berarti ya? Kalau sudah meninggal kita nggak tahu, kecuali kalau saat itu sudah ada buktinya. Ya. Halo Sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kali ini kita mengikuti sidang lanjutan dari Galaskai Ardiansah yang menghadirkan saksi ahli dari pihak Dodi. Dan kini Dodi menggandeng orang MUI sebagai saksi ahli di sidang perwalian Galaskai. Sebelum memulai sidang perwalian, pihak Dodi Sudrajat dan Haji Faisal harus menunggu di luar ruangan. Saat mendatangi sidang hak perwalian tersebut, Dodi Sudrajat didampingi oleh Ageng Kiwi, produser Mayang dan Cika. Sementara Haji Faisal ditemani oleh Frans dan Dewi Zuhriyati, istrinya. Dalam sidang hak perwalian kali ini, pihak Dodi Sudrajat membawa dua saksi untuk meyakinkan hakim. Dua saksi yang dibawa oleh pihak Dodi Sudrajat adalah sahabat Vanessa Angel dan seorang kiai dari Majelis Ulama Indonesia. Hanya mendatangkan dua saksi saja dalam sidang perwalian Galaskai tersebut, awak media pun bertanya apakah cukup dua saksi itu kepada Tegar Firmansyah, pengacara Dodi. Tegar Firmansyah mengatakan dengan tegas bahwa kedua saksi tersebut cukup untuk memenuhi sidang hak perwalian ini. Sementara itu dari pihak MUI ada Kiai Hamdan Rashid dari Majelis Ulama Indonesia yang mengatakan jika dirinya datang untuk memberikan kesaksian sesuai ajaran agama Islam. Namun saat dicecar oleh wartawan, karena memang Kiai ini hanya untuk memberikan tinjauan dari hukum agama Islam, nampaknya Kiai Hamdan ini tidak bisa menjawab fakta-fakta yang nanti diperlukan oleh hakim. Hanya menjawab soal bagaimana hukum Islam mengatur anak zina. Padahal yang dipermasalahkan di sini, Galaskai ini bukan anak zina karena sudah menikah siri dengan Vanessa Angel. Nah, bagaimanakah reaksi dari Hamdan Rashid saat dicecar oleh wartawan dan akhirnya tidak bisa menjawab? Yuk kita simak saja kupas tipis-tipisnya di Fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, dan komennya ditunggu, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman wartawan telah menunggu kita. Saya akan menjelaskan sedikit tentang agenda persidangan yang tadi sudah kita laksanakan. Agenda sidang tadi adalah pemeriksaan saksi ahli, di mana saksi ahli kita itu kita minta kepada Majelis Ulama Indonesia. Yang pertama, saksi fakta kita adalah Agi, itu sebagai rekan dari Vanessa kejadian. Ada pertanyaan? Gimana nih, Dedi? Saksi ahli sendiri dari MUI ya? Ya, Pak Hamdan. Bisa dijelaskan tadi persidangannya gimana tadi? ya saya ditanya tentang status pernikahan seorang yang dalam kondisi sudah hamil, kan? Dari hukum bahwa pernikahan saat hamil belum nikah itu boleh. Tetapi kalau betul-betul sudah hamil, otomatis anak itu siapa ibunya, bukan pada ayahnya. Nabi selamat. Jadi kita harus lihat fakta, apakah saat nikah itu sudah hamil atau belum. Kalau mau sudah hamil, jelas itu nasibnya beda. Nah, inilah yang menjadi masalah. Berarti yang dipermasalahkan adalah apakah anak itu sudah ada sebelum pernikahan ataukah belum, artinya sudah hamil atau belum sebelum menikah. Dan memang kalau sudah hamil dan kemudian menikah, artinya anak ini adalah anak hasil perzinahan. Dan bagi ketua atau Pak Kiai dari MUI ini harus menjelaskan hukum Islam yang sebenarnya, bahwa memang jika anak itu hasil di luar nikah, nasabnya kepada ibunya. Otomatis hal itu juga nyambungnya kepada Dodi, bukan Haji Faisal. Itu fatwa Majelis Ulama nomor 11 tahun 2012. Jadi kita sudah mengkaji dari berbagai mazhab, dari berbagai pendapat, ya, pertimbangan maslahat mafsadatnya,
dari Al-Quran hadisnya semua kita kaji semua. Rasulullah memutuskan bahwa anak hasil zina itu pertama harus dihormati, dia ada anak suci. Maaf kalau saya orang tuanya, tapi anak itu kan suci. Jangan sampai anak itu dinistakan, apalagi ditelantarkan. Ya. Kemudian yang kedua, kalau betul-betul anak hasil zina itu nasabnya pada ibu, bukan pada ayah. Untuk hasil zina sendiri seperti apa Pak Kiai? Jadi pertama bisa dibuktikan dari sudut medis, misalnya kan saat itu sudah hamil atau belum. Kalau sudah ada fakta bahwa itu sudah hamil, berarti sudah hamil. Yang kedua misalnya ada peristiwa yang disaksikan 4 orang saksi. Atau kalau yang begitu suami itu ada penyelian, sumpah suami 4 kali. Nah, mendengar penjelasan itu, wartawan memang cerdas ya. Jadi sangat kritis untuk bertanya. Tapi kalau kondisinya meninggal bagaimana? Bagaimana membuktikan hal itu? Karena dua-duanya ini sudah meninggal. Untuk medis tidak bisa, untuk saksi juga akan diragukan karena yang kedua-duanya ini sudah meninggal. Tidak akan ada 4 saksi yang melihat perzinahan itu. Maka dari itu, saksi ahli dari MUI ini yang didatangkan oleh Dodi ini tidak bisa menjawab. Kalau kondisinya yang bersangkutan sudah meninggal, Pak Kiai, seperti apa untuk membuktikan kalau itu zina atau tidak? Ya kita nggak tahu kalau sudah meninggal. Tidak bisa berarti ya? Kalau sudah meninggal kita nggak tahu, kalau kecuali kalau saat itu sudah ada buktinya. Ya. Pak, tadi diberi pertanyaan, mungkin berapa pertanyaan? Banyak karena 2 hakim tadi ya. Jadi karena saya kan keahlian di agama Islam, sehingga ya bermacam-macam yang terkait. Ya. Jadi banyak. Saat disinggung soal kondisi dan situasi keluarga, tempat di mana anak itu ada, dan siapa yang lebih berhak menerima hak asuh dan hak wali soal keluarga, saksi ahli ini mengatakan bahwa tetap pertimbangan utamanya adalah soal nasab, bukan soal situasi dan kondisi keluarga di mana tempat anak itu akan diasuh. Dan itulah yang dikatakan oleh saksi ahli yang dibawa oleh Dodi Sudrajat ini. Artinya memang senjata itulah satu-satunya yang bisa digunakan Dodi untuk memenangkan hak asuh dan hak wali Gala. Karena memang kalau di sisi lain dari situasi ekonomi dan keharmonisan rumah tangga, tempat di mana anak itu akan tinggal, sepertinya Dodi akan sangat kalah jauh dari Haji Faisal. Jadi satu-satunya cara adalah ini, dengan melihat nasab Gala. Soal hukum Islam sendiri, kalau situasi kondisi di keluarga itu sendiri jadi pertimbangan nggak terkait dalam Islam? Ya tetap utamanya adalah pertimbangan tadi, kalau memang itu adalah hasil nasabnya dari itu, jadi punya hak untuk perwalian dalam keluarga itu, ya, yang punya hak asuh, ya, wajib berawat dan sebagainya. Pak Dodi mungkin untuk bisa menambahkan lagi bukti yang kalau Pak Kiai aja dulu Pak Kiai. Apalagi yang mau tanya Pak Kiai? ada lagi? Udah? Cukup ya. Gimana, Dedi? Terima kasih.